Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia, tidak ada halangan suatu apapun. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B akan membahas tentang alasan Pak B atau alasan saya suka investasi emas fisik. Tapi sebelumnya, jika belum tahu, ini adalah channel Ahmad Jubedi, dan support ya, like, share, dan komen karena semuanya gratis, agar dan tekan loncengnya biar mendapat notifikasi ketika Pak B bercerita, sharing, mengedukasi Anda semua. Untuk itu simak video ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Oke. Alasan saya atau alasan Pak B suka investasi emas fisik gitu ya. Alasannya apa? Tapi sebelumnya mari kita samakan persepsi dulu agar apa? Agar kita itu dalam mendengarkan itu, oh ini persepsinya atau batasannya seperti ini, tidak kemana-mana. Yang pertama, investasi adalah kita membeli produk, membeli sebuah produk apapun ya. Produk itu apapun ya, digital, bisa dalam bentuk fisik dan sebagainya, dengan harapan di masa yang akan datang atau di waktu yang akan datang kita itu bisa menghasilkan pemasukan atau capital gain ya, atau apapun lah itu ya. Jadi ketika kita beli murah, besok suatu saat akan jadi mahal, dan itu cukup untuk membiayai apa yang kita cita-citakan. Oke, kita mulai. Alasannya, alasan Pak B suka dengan investasi emas itu satu, bisa dipegang. Bisa dipegang. Jadi ketika beli emas itu kan bisa memegang emas fisiknya, bisa pegang, dimiliki sepenuhnya karena barangnya ada pada kita. Itu ya, jadi bisa megang. Itu jauh bagi orang-orang yang memang skafik ya, jauh lebih enjoy, jauh lebih mantep, marem ya bahasanya ya gitu ya. Yang kedua, itu lebih aman. Transaksi kita itu kan kita ngasihkan uang, kita dapat barang berupa emas. Kita ngasihkan uang, nanti kalau di butik itu kita ke CS bayar, nanti kita dapat nomor antrian atau kwitansi itu untuk ditukarkan dengan emas yang ada di sebelah ruangan sebelahnya. Nunggu, antri, bayar, ambil. Itu dimiliki sepenuhnya kita. Kalau kita itu pakai NPWP ya ada tambahan 0,45%, tapi kalau non NPWP 0,9%. Estimasi itu saja tambahan pajaknya. Itu nanti lebih aman ya. Lebih aman itu dalam artian aman, kita dapat hasilnya. Terus yang ketiga, bisa dipilih, kita bisa pilih kemana saja ketika kita mau buyback. Misal apalagi produknya itu Antam, itu bisa ke toko emas juga bisa ke Pegadaian mungkin juga bisa ke butik Antam juga bisa, dijual ke teman, dijual secara manual, dijual secara online juga bisa. Karena emas tetap emas, dan emas itu sangat berharga. Dan orang akan mengetahui bahwa emas ini asli itu juga sudah ada sertifikat kwitansinya ada di dalamnya. Maksudnya keaslian itu ada di dalamnya, dengan sertifikasi itu dilihat sudah ada bahwa ini adalah emas Antam asli dan bisa diperjualbelikan dimanapun tempat, bahkan di luar negeri. Untuk negara-negara yang sudah beranggotakan ini adalah bisa dijual di luar negeri juga. Itu bisa pilih kemana saja, bebas, mau di toko emas yang besar, mau di butik Antam, mau dimanapun itu bebas untuk menjual. Yang keempat, feel. Lebih dapat ya kalau kita mengumpulkan emas fisik itu kan, misalnya kita membuka brankas misalnya, itu kan banyak beberapa emas, mungkin 10 gram banyak, itu perasaannya Pak B lebih bangga, lebih senang, lebih puas ya itu. Tapi ada beberapa saya nggak mau repot, saya mau pilih tabungan saja, silahkan. Saya mau top up saja lewat antar bank, itu silahkan, karena ini kan tidak ada pemaksaan, tidak ada, ini hanya edukasi. Jadi kenapa Pak B itu senang ya seperti itu alasannya. Jadi feelnya ada, dapat sepenuhnya, kalau pas beli juga dapat barangnya, terus bisa melihat dengan mata telanjang ya, bisa dilihat, dinikmati.
tidak bisa digunakan sebagai perhiasan gitu saja ya, tapi bisa dinikmati, sebuah kebanggaan buat kita bahwa kita itu punya. Itu yang terakhir ada beberapa produk emas yang spreadnya bahkan lebih rendah, jadi antara beli dengan jual itu dengan buyback itu kecil ya, sehingga ini cocok untuk investasi dengan hasil yang optimal atau maksimal. Itu adalah alasan tapi suka dengan investasi emas fisik. Nah, ini referensi ini tidak semua orang cocok, karena sekali lagi investasi sebuah produk investasi tidak ada satupun yang bisa baik semuanya, itu tidak, karena ini saling menutupi atau saling melengkapi. Misal yang suka dengan kerepotan, dengan suka dengan fisik ya fisik, ya enggak ya digital. Bahkan investasi emas yang enggak suka terlalu lama, kalau jangka panjang dia maunya yang high risk high return, nah, biaya Bitcoin atau Ethereum, atau kripto lah tuh, atau dagang emas gitu ya, dagang emas. Kan kripto itu kan perdagangan ya, beli jual itu simpan, nanti sampai sudah kapital gainnya sudah tinggi dijual, karena seperti itu kan juga investasi juga. Ini adalah referensi, sehingga apapun yang kita lakukan itu harus punya tujuan yang jelas. Sekali lagi, punya tujuan yang jelas, konsisten, komitmen jangka panjang dengan kesungguhan hati, terus menyisihkan bukan menyisakan, itu insya Allah atau niscaya akan sukses pada saat berproses dalam waktu atau dalam kegiatan investasi. Karena investasi itu perlu waktu, jadi waktu adalah temannya investasi. Apalagi di sini adalah investasi emas. Emas itu cocoknya adalah, sekali lagi Pak Abu sudah mengatakan, baik untuk jangka panjang atau sesuai untuk yang jangka panjang. Secara track record dari dulu itu selalu naik dihitung. Bahkan tahun 2024 itu kenaikan tertinggi sejak tahun 2010 untuk tiap tahunnya, sampai menyentuh angka 27% tahun itu. Karena memang keadaan geopolitik dunia, terus adanya aksi borong bank sentral, terus adanya peperangan di mana-mana, terus keadaan ekonominya juga tidak baik-baik saja, ada perang dagang, perang secara fisik, dan lain sebagainya. Itu yang mempengaruhi gejolak harga emas. Tapi bagi yang berinvestasi tenang saja, karena memang belum saatnya dijual, ya nggak usah dijual, karena tujuannya belum tercapai. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Sekali lagi jangan lupa support, like, subscribe, dan komen. Sedikit-sedikit beli emas sedikit-sedikit, beli, simpan, lupakan. Jangan lupa ya, disimak terus di konten Ahmad Jupedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.